semuanya, selamat datang di Pacaparia, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do. Nah teman-teman sahabat ceriaku, minggu lalu aku sudah menceritakan bahwa akhirnya Harriet bekerja di Manor House, di mana mertuanya dahulu kala dia bekerja di sana juga. Dan sebenarnya diam-diam dia itu bekerja tanpa sepengetahuan suaminya karena dikhawatirkan tidak diizinkan gitu. Sementara udah musim dingin sehingga tidak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan di peternakan atau pertanian yang mereka miliki ya. Jadi makanya ibu mertuanya menyuruh Harriet untuk lebih baik ngisi waktu dengan bekerja, yang mana itu baik untuk Harriet sendiri karena uangnya bisa ditabung, kira-kira seperti itu ya. Mertuanya cukup baik dan perhatian juga gitu kan. Lalu Natal pun tiba dan ya menurut Harriet Natal bersama mertuanya itu adalah Natal yang terbaik, dimana di atas meja penuh dengan makanan, kue dan lain sebagainya. Tidak seperti di saat dia masih hidup di kota bersama almarhum ibunya, yang mana sangat kekurangan ya. Jadi walaupun hari Natal mereka hanya bisa buat sup sayur-sayuran yang mereka beli dengan murah di pasar karena istilahnya sudah jelek gitu, sayur yang udah layu, sayur sisa karena mereka gajinya tidak cukup untuk beli daging. Dan Harriet bersyukur karena pada Natal tahun itu Harriet selain dia sangat bahagia karena cukup dan banyak sekali aneka makanan di atas meja, dan yang membuat dia bahagia adalah dia akhirnya hamil. Namun dia belum memberitahukan suaminya bahwa dia sedang dalam keadaan hamil karena ya dilihat suaminya itu sedikit agak lebih egois, sehingga dia tidak mau alasan hamil juga bisa membuat dia melarang Harriet untuk bekerja, kira-kira seperti itu. Dan setelah Natal pun selesai, perayaan Natalnya udah selesai, sore itu mereka sudah makan. Ya sore, kalau di sini itu sore maksudnya itu ya udah jam 6, 7, 8 gitu tuh sore, karena di sini sore itu malam kalau di Indonesia, sementara di sini malam itu mulai dari jam 9 kayak gitu ya teman-teman, karena beda jamnya gitu. Lalu teman-teman sambil beberes meja setelah semuanya makan, yang mana para lelaki di rumah itu keluar lagi untuk membersihkan saluran perairan supaya di musim dingin ketika bersalju dan lain sebagainya itu tidak terjadi banjir di pertanian mereka. Harriet berkata kepada mertuanya, "Bu, kira-kira rasanya gimana ya Bu kalau Ibu nanti punya cucu?" Mertua Harriet tipe orang yang tidak supras atau apa ya, kayak cool biasa aja gitu. Dia hanya berkomentar, "Entahlah, karena aku sibuk dengan bayi itu udah puluhan tahun yang lalu ketika Fletcher dan Noah masih kecil. Jadi aku sudah lupa rasanya seperti apa. Ya udah." Lalu tiba-tiba Noah masuk ke dalam rumah. "Harriet, kemarin kamu ketemu sama Fletcher." "Ketemu apaan?" "Itu Fletcher tadi bilang ke aku." Jadi Fletcher itu kelepasan ngomong sama Noah bahwa dia kemarin itu pergi ke Manor House untuk bertemu dengan pemilik tanah. Jadi memang karena ibunya Noah itu bekerja di Manor House, memang diberi cottage atau rumah kecil
beserta sedikit pekarangan. Tetapi mereka juga menyewa lahan untuk mereka bertani di situ, bertani dan beternak, dan sewanya itu sangat kecil istilahnya gitu. Dan karena hal itu istilahnya mereka kan harus bayar uang sewa gitu ya. Itu Fletcher ke sana gitu. Jadi memang Fletcher yang ngurus bayar sewa menyewa kepada pemilik manor house atau pemilik lahan yang mereka sewa gitu. Nah, kebetulan memang waktu itu dia ketemu dengan Harriet ketika jalan pulang, kira-kira seperti itu. Dan Harriet sebenarnya sudah bilang kepada Fletcher bahwa jangan bilang-bilang Noah dulu karena aku belum pamit sama dia bahwa aku bekerja di manor house, kata Harriet. Dan Noah pun marah-marah gitu, kok kamu seenaknya saja ngerjain sesuatu tanpa pamit sama suamimu. Ayo ke atas, aku butuh ngomong sama kamu, kata Noah kepada istrinya. Harriet pun berkata, ya udah kalau gitu tunggu sebentar, aku beresin dapur dulu karena kan ibu yang udah masak bikin kue segala macem ya. Paling enggak kan aku bantuin beberes. Tunggu ya, kata Harriet, walaupun dia sebenarnya tahu bahwa Noah itu sedang marah gitu. Dan ternyata Noah nggak marah gitu loh. Jadi istilahnya nunggu, istilahnya nggak marah-marah kayak dalam pikiran Harriet Noah itu bakalan ngomel-ngomel di depan mertuanya gitu. Ternyata enggak, dia nunggu gitu. Akhirnya setelah selesai beberes dapur, Noah pun ke kamar ya di lantai atas dan ngobrol sama Noah. Dia merayu gitu biar tidak marah-marah, biar tidak ribut. Noah, maafin aku kalau aku nggak pamit, tapi kan ini musim dingin. Di sini kan nggak banyak kerjaan di musim dingin, kecuali nanti kalau udah musim panas pasti banyak kerjaan yang bisa aku bantu di peternakan sama pertanian. Jadi aku nggak perlu kerja di manor house. Tapi untuk saat ini sampai musim semi ya udahlah, biarin aku kerja di sana. Toh aku kerjanya juga cuman siang, sore udah balik kan gitu. Jam 2 aku udah balik. Jadi jam 2 siang itu Harriet sudah balik gitu. Kan demi masa depan kita juga. Jadi kan uangnya bisa kita tabung untuk anak kita, kata Harriet. Noah pun kayak anak kita gitu. Karena memang Noah itu ingin banget segera punya anak, dan anak laki-laki, karena zaman dulu itu harus punya anak laki-laki untuk meneruskan generasi. Ya kayak gitulah istilahnya, anak laki-laki itu sangat-sangat diinginkan gitu, daripada anak perempuan gitu. Jadi itu adalah triknya si Harriet supaya Noah itu nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah. Karena memang kebetulan dia belum bilang kepada Noah bahwa dia itu sedang hamil, maka ketika akan terjadi keributan gitu, dia buka itu supaya Noah gak jadi marah, maksudnya begitu kan. Akhirnya itu berhasil triknya Harriet gitu. Maksud kamu, akhirnya kamu hamil gitu? Iya, aku hamil. Oh, ya udah kalau gitu syukurlah, kata Noah sumringah gitu. Aku pokoknya mau anak laki-laki, titik. Terus Harriet kan kayak, nah kalau anaknya perempuan gimana? Kan bukan kita yang nentuin laki-laki atau perempuan, jawab Harriet kepada Noah. Noah bilang, ya pokoknya kalau umpamanya nanti anaknya perempuan, pokoknya bikin lagi, harus sampai ada anak laki-laki, titik. Kata Harriet, lu pikir gue? Kan Harriet pikir, udahlah percuma berantem dengan Noah. Yang penting saat ini dia nggak marah-marah, ya udahlah, kata Harriet dalam hati. Dan oke, baiklah kalau gitu, nggak apa-apa dong aku kerja ya. Iya, pokoknya kamu lain kali kalau mau mengerjakan sesuatu harus pamit sama suamimu, tahu nggak? Aku kok kayak nggak dihargain, kata Noah. Harriet pun minta maaf, ya minta maaf. Kan aku takutnya kamu tersinggung kalau istrimu kerja. Kamu kan orangnya kayak gitu, suka egois, suka sensi. Ya udahlah kalau gitu, terserahlah, pokoknya jaga diri, yang penting kamu beri aku anak laki-laki, udah itu aja, kata Noah gitu. Ya udahlah. Kemudian hari demi hari
Harriet pun bekerja setiap hari. Jadi setiap hari itu Senin sampai hari Sabtu, Minggunya itu libur kayak gitu. Dan Harriet di pagi hari yang sangat dingin ya, di musim dingin sudah Januari, itu Harriet sudah perutnya udah kelihatan gitu. Dan waktu itu Harriet mendapatkan pekerjaan spesial di laundry atau khusus untuk cuci mencuci gitu. Bagi Harriet itu hal yang sangat menyenangkan karena di sana Harriet mencuci baju-baju yang mahal. Taulah teman-teman, baju tahun 18 ribuan itu bajunya orang Inggris yang gaun-gaunnya yang keren-keren itu kan gitu. Nggak kayak baju zaman sekarang kan kayak gini. Dress juga paling sehelai gitu. Kalau dulu tuh yang kayak mekar-mekar yang kayak gitu-gitu kan. Jadi Harriet itu istilahnya walaupun dia nggak punya, dia bisa memegang barang mahal dari sutra. Itu tuh membuat dia seneng. Kata Harriet dalam hati tuh, ya paling enggak walaupun aku nggak bisa make, ya aku bisa memegang dan melihat dan merawatnya gitu. Nah, suatu hari ketika dia setelah menyetrika, dia pun pergi ke kamar Nyonya Melissa ya, istrinya Christopher, pemilik rumah Manor House itu, untuk memasukkan gaun-gaunnya itu ke dalam lemari si Melissa. Kemudian dia permisi Nyonya, mau masukin bajunya gitu. Oh iya silahkan. Nah, Melissa itu memperhatikan Harriet gitu dari ujung kepala ke kaki gitu kan. Karena melihat perutnya Harriet itu yang sudah mulai kelihatan hamil itu membuat Melissa itu iri gitu kan. Harriet, kamu lagi sibuk nggak di bawah di laundry? Oh enggak Nyonya, aku sudah selesai. Setelah masukin baju ini aku sudah waktunya pulang. Emang kenapa? Kata Harriet. Boleh nggak kamu duduk sebentar, aku pengen ngobrol. Jadi Melissa ini pengen curhat pada Harriet tentang gimana caranya bisa hamil kayak gitu. Walaupun Harriet itu terlihat jauh lebih muda dari Melissa, tetapi karena dia kan baru nikah, baru beberapa bulan nikah kok udah hamil. Sementara Melissa nikah udah 5 tahun kok nggak hamil-hamil. Jadi Melissa itu bingung gitu kan. Akhirnya curhat-curhat, mereka itu jadi kayak teman baik. Sering banget sejak hari itu Melissa selalu ngobrol dengan Harriet. Setelah Harriet selesai pekerjaannya pasti dipanggil ke kamarnya untuk ngobrol-ngobrol cewek-cewek gitu, obrolan-obrolan cewek. Salah satu obrolannya adalah ini, Mang, kamu gituan berapa kali seminggu biar cepet hamil? Ya Harriet tuh jadi malu gitu kan ditanya hal seperti itu, kayak sesuatu yang sangat vulgar pada zaman itu gitu. Kalau zaman sekarang sama-sama dewasa membicarakan hal yang dewasa ya wajar gitu. Kalau zaman dulu itu masih tabu banget membicarakan hal dewasa, dari membicarakan hal dewasa urusan ranjang dengan orang itu kayak tabu banget gitu kan. Tapi dengan malu-malu karena ditanya seorang nyonya, ya udah dia bilang gitu, ya karena nggak tahu ya ini benar apa enggak, aku kan belum pernah menikah dengan orang lain, taunya kan sama Noah, kata Harriet. Ya setiap hari gituan, kata Harriet pada nyonyanya gitu kan. Karena kalau enggak ya Noah itu sih ganggu aku terus kalau malam kalau nggak dikasih, kata Harriet. Terus si Melissa berpikir, oh jadi harus tiap hari ya. Pantesan suami aku tuh ya, kata Melissa, mentang-mentang dia itu lebih dewasa dari aku, dia itu kayaknya takut banget untuk menyentuh aku. Tapi aku nggak bilang suami aku tuh nggak jantan gitu. Suami aku tuh ya jantan, tapi dia tuh kayak takut menyakiti aku gitu. Terus kita gituannya itu paling kayak seminggu sekali gitu. Pokoknya dia tuh memperlakukan aku tuh seperti boneka yang takut rusak gitu. Berarti harus tiap hari ya Harriet? Ya nggak tahu Nyonya, itu sih yang dilakukan Noah sama aku, kecuali kalau aku pas lagi datang bulan
Kalau enggak ya setiap hari dia kayak gitu, kata Harriet malu-malu gitu, sampai pipinya itu blushing atau merona saking malunya ngomongin hal itu dengan orang lain gitu kan, hal yang sangat tabu menurut Harriet. Akhirnya Melisa pun dalam hati berkata, kalau gitu ya udah, aku tidak boleh malu-malu sama suami aku. Kalau aku pengen hamil berarti aku harus setiap hari juga. Dalam pikiran Melisa seperti itu. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, teman-teman, keajaiban pun terjadi gitu. Dimana ya selang 4 bulan berlalu sejak percakapan Harriet dengan Melisa, maka Melisa pun akhirnya hamil dan dia sangat bahagia banget. Dia istilahnya berterima kasih banget kepada Harriet karena menurut dia itu berkat cerita Harriet dia jadi hamil juga gitu, istilahnya ketularan hamil, karena kan dia juga udah lama tuh pengen hamil. Ternyata setelah tahu rahasianya, rahasia akhirnya dia juga hamil. Dan satu hari ketika perjalanan pulang, Harriet bertemu dengan Fletcher, yang mana seperti biasa Fletcher selalu sibuk dengan urusan pertanian ya, mencangkul dan lain sebagainya. Dan di situ mereka pun ngobrol ya, basa-basi gitu. Tiba-tiba datanglah Noah, marah-marah, istilahnya cemburu, cemburunya itu cemburu buta. Lalu Fletcher melihat Noah itu bentak-bentak si Harriet tanpa sebab, Fletcher pun membela gitu. Noah, kamu nggak apa-apa marah sama aku, terserah kamu. Kita mau berantem, ayo berantem. Tapi kamu jangan bentak-bentak istrimu. Istrimu lo nggak salah apa-apa. Tuh kita ketemu nggak janjian. Memang ini jalan menuju ke rumah kita. Kalau dia pulang kerja dari Manor House, kamu jangan cemburu kayak gitu. Kita nggak ada apa-apa. Aku cuman ngobrol apa. Terserah aku mau cemburu sama istriku atau apa. Makanya kamu itu kalau pengen perempuan sana cari istri juga. Pokoknya marah-marah. Akhirnya mereka itu saling jotos. Dan Harriet itu hentikan kayak gitu. Istilahnya kayak Harriet tuh panik. Karena dalam hidup Harriet ya nggak pernah dia melihat orang selalu berantem seperti Noah dan Fletcher itu selalu jotos-jotosan. Dan mereka tuh jotos-jotosan sampai berdarah-darah. Bapak mertuanya datang malah bawa tembak ya kan, di dor gitu, istilahnya kayak malah ngadu. Harriet tuh lari pergi ke dalam rumah dan ngadu kepada ibunya gitu, ibu mertuanya itu, Bu, Noah sama Fletcher berantem. Ya udah biarin aja. Tapi Bu, ibu bilang biarin, gak bisa dilerai. Laki-laki itu kalau lagi berantem udah biarin, perempuan tuh di sini aja, kita masak, udah nggak usah dipikirin, udah biasa itu mah. Tapi Bu, nanti kalau ada yang mati gimana? Kata Harriet. Gak bakalan lah, mereka udah biasa hari-hari seperti itu dari mereka kecil, gak bakalan mati kata ibunya gitu. Tapi Harriet tuh dalam hati tuh merasa sesuatu kayak gundah gulana tanpa alasan. Apa sih, kenapa sih kayak gitu. Akhirnya mereka bertiga, 3 laki-laki itu ya, mertuanya Fletcher dan Noah masuk ya, babak pelur tuh Noah sama Fletcher. Sementara mertuanya sih nggak babak pelur, karena mertuanya kan cuma ngeliat gitu, ngadu kayak wasit siapa yang menang kayak gitu. Ada ya bapak kayak gitu. Akhirnya, oh kalian berdarah, sini aku kompres, aku bersihin lukanya, kata Harriet. Noah berkata, cemen banget, kamu pikir ini luka parah gitu? Cuman luka kayak gini, nggak ada apa-apanya. Aku mah nggak perlu kamu bersihin apalah itu, nggak perlu, aku bukan laki-laki manja, kata Noah. Tuh Fletcher tuh mungkin laki-laki manja tuh, sana kamu beresin itu darah-darahnya si Fletcher itu, sana urusin dia, kata Noah. Sambil Noah ngambil teh pergi keluar lagi gitu. Sementara Fletcher hanya berkata kepada ibunya, maaf ya Ma, kami berantem lagi, kata emaknya. Yaudah Harriet, ambilin air hangat sama anduk, kata emaknya. Jadi ya dibersihin gitu. Ketika membantu mertuanya ngebersihin luka-luka
babak belur pada wajah dan punggung dan mana-mana lah ya yang luka itu dilapin gitu. Harriet itu merasakan kayak hatinya itu bergetar gitu, sesuatu yang dia tidak rasakan kepada Noah. Dia pun bingung gitu, ini perasaan apa sih, kok aku tiap kali deket-deket sama Fletcher ada rasa ini, kayak dek 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 ser kayak gitu kan. Tapi dia menepis rasa itu gitu kan. Ya udahlah, toh aku sama Noah, paling juga karena aku nggak biasa megang laki-laki lain selain suamiku sendiri gitu, pikir Harriet. Hari demi hari Harriet lalui, dan suatu hari dia ketika bekerja di Manor House di laundry, dia ketemu dengan cewek lain yang bekerja di situ. Jadi biasanya memang Harriet itu shiftnya siang, terus sorenya siapa, tapi biasanya Harriet nggak pernah ketemu sama nih orang. Pas hari itu ketemu gitu, namanya Mary. Hai, aku Mary. Kamu siapa? Aku Harriet, kata Harriet. Senang jumpa dengan kamu. Oh iya, kita belum ketemu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, aku itu tuli, kata Mary. Jadi maaf ya kalau aku nggak bisa ngobrol sama kamu, kata Harriet. Aku tiap hari kerja di sini nggak ada teman buat ngobrol. Ketemu temen tuli, ya percuma, gitu kan. Tetapi Mary ini jauh lebih tua ya dari Harriet. Dan Mary itu mengelus-ngelus perut Harriet yang sedang mulai membesar gitu kan. Mary berkata, Harriet, aku tahu rumah kamu, mertua kamu, aku kenal dengan mereka. Kamu baik-baik ya, jaga kesehatan, tapi kamu kelihatan sehat banget sih. Pasti bayimu akan baik-baik saja dan kamu akan lahirkan dengan lancar, kata Mary. Lalu Mary berkata, anyway, aku ini midwife. Midwife itu kalau bahasa Indonesianya itu bidan ya, atau dukun bayi yang biasa membantu proses persalinan wanita yang sedang melahirkan kayak gitu kan. Jadi kalau kamu nanti butuh sesuatu, rumah aku di ujung peternakan kamu. Jadi kamu boleh main ke rumahku. Kalau lagi nggak ada kerjaan, kita bisa ngobrol ya. Kamu bisa merajut enggak? Kata Mary kepada Harriet. Dan Harriet pikir, iya juga ya. Andai aku bisa merajut, aku kan bisa buat baju-baju atau selimut buat bayiku nanti. Begitu pikir Harriet. Dan Harriet nggak pernah kepikiran untuk belajar merajut, karena selama dia kerja di kota, selama dia hidup di kota, dia nggak ada waktu untuk ngerjain sesuatu seperti itu. Bukan cuma nggak ada waktu, tapi dia juga nggak ada uang buat beli benang atau buat beli jarum rajutnya gitu. Dan Mary pun berkata, kalau kamu mau belajar, nanti kalau hari libur kamu datang aja ke rumahku, nanti aku ajarin kamu bikin baju-baju bayi gimana. Oh iya Mary, baiklah. Terima kasih loh Mary. Dalam hati Harriet berkata, katanya tuli, tapi lumayan juga sih. Walaupun tuli, asalkan menghadap ke bibirnya Mary itu, Mary bisa berkomunikasi dengan aku, kata Harriet. Ya udahlah, daripada nggak ada temen. Dan aku pikir Mary ini baik banget gitu. Jadi Mary itu orangnya memang keibuan banget karena memang udah tua ya gitu. Dan baiklah teman-teman, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan lanjut di minggu selanjutnya. Salam ceria, dadah. We'll never be alone.